Baik adik-adik sekalian, di awal pertemuan ini Pak Indra akan menginspirasi, memotivasi adik-adik sekalian itu tentang menjadi generasi yang khairul ummah, atau generasi yang selalu saya katakan generasi yang hebat. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa kuntum khairul ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik. Nah, apa indikator, apa ukuran kita bisa dikatakan menjadi umat terbaik? Nah, baik adik-adik sekalian, ini kemarin saya sudah sampaikan juga di acara BEM misalnya, ya. Adik-adik bisa melihat bahwa generasi yang hebat itu setidaknya harus memiliki 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Dikatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik Anda itu yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan. Dan itu sudah ada di diri adik-adik sekalian. Adik-adik sebagai mahasiswa IIKI Jakarta, mahasiswa Al-Qur'an, maka adik-adik sudah menjadi bagian daripada khairul ummah yang memiliki indikator yang pertama, yaitu yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Bersahabat dengan Al-Quran itu membuat kita menjadi tenang. Bersahabat dengan Al-Quran itu membuat kita menjadi bahagia. Karena tidak hanya di dunia saja, tapi sampai nanti kelak kita ketemu Allah, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kalau berteman dengan seorang teman mungkin di kelas, ya sebatas di kelas, ya sebatas itu. Tapi kalau berteman dengan Al-Quran, maka sampai ketemu Allah pun kita akan mendapatkan kebahagiaan, termasuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, ciri generasi hebat itu adalah generasi yang memiliki akhlak yang bagus. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang baik itu orang yang punya akhlak yang bagus. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu sikap. Sikap apa sih? Sikap spontan kita. Bagaimana ketika spontan kita dapat nilai A. Nah, apa sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika dapat nilai B? Bagaimana sikap kita ketika dapat nilai C? Masih alhamdulillah atau istighfar, kira-kira gitu ya. Dan Masya Allah. Nah, sehingga di dalam Islam dikatakan bahwa Rasulullah itu diutus liutammima maqarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, orang-orang dulu dia belajar cari ilmu dulu atau belajar akhlak dulu? Ayo. Orang-orang dulu belajar ilmu dulu, tentang adab dulu, baru kemudian mencari ilmu. Sehingga kita banyak ketemu bagaimana luar biasanya Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan berbagai macamnya. Itu ulama-ulama yang hebat, Masya Allah, tapi adabnya juga hebat terhadap guru-gurunya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sakautu ilal waqi, saya melapor, bertanya kepada guruku Waqi, su'al hibzi, tentang sulitnya menghafal. Lalu Pak Arsadani, lalu dia mengatakan, ilmu itu nurullah la yaqda lil asi. Ilmunya Allah itu nggak bakalan bisa menembus bagi orang yang melakukan maksiat. Nah, tanyakanlah diri masing-masing, Ustaz Hendra dan kita bersama, kenapa selama ini kita sulit mendapatkan ilmu? Jadi ada dosa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah hidup bermanfaat. Kata Rasulullah, ya, sebaik-baik kalian adalah anfa'uhum linnas, yang punya manfaat bagi banyak orang. Qala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, baik pula budi pekertinya. Artinya apa? Hidup itu bukan persoalan panjang atau pendeknya umur, persoalannya bermanfaat atau tidak. Berapa lama kata Rasulullah, umru ummati baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Lama atau singkat? Ya singkat banget, kira-kira demikian ya. Nah, ini Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Oleh karena itu, bagaimana hidup kita bisa bermanfaat? Saya selalu katakan dengan konsep 3D itu ya, 3D, dosen, dagang, dan dakwah, yang saya sering sampaikan sama adik-adik sekalian. Maka yang pertama, milikilah ilmu, ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat kalau kita nggak punya ilmu? Nah, semangatlah cari ilmu. Bahkan orang yang diangkat Allah derajatnya itu orang ilmuwan, ya. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 itu tidak dikatakan pedagang kan, tidak dikatakan yang lainnya pejabat. Jadi dikatakan yang akan diangkat yang beriman dan orang yang berilmu, ya, beberapa derajat. Nah, itu Masya Allah. Ilmuwan itu menarik loh adik sekalian. Kenapa Pak Hendra itu semangat? Pak Hendra itu sudah, ya Insya Allah, ya sudah tercukupi lah bagi Pak Hendra. Tapi kenapa semangat? Ngajar ini semangat. Karena saya bayangkan jadi ilmuwan itu mencarinya dapat pahala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka dianggap fi sabilillah dari itu. Yang kedua, ya, mencarinya dapat pahala, menyampaikannya juga dapat pahala. Jadi Masya Allah,
menyampaikan seperti ini dapat pahala. Adik-adik terinspirasi kemudian melakukan kebaikan, Pak dapat pahala. Begitu juga nanti murid-muridnya adik-adik sekalian. Yang ketiga, kalau sudah mati, sudah meninggal, maka pahalanya ngalir. Idza mata ibnu Adam, yang hadis yang kita sering pahami itu. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, sibuklah kemudian membuat passive income, bukan hanya active income yang senantiasa mengalir. Oleh karena itu semangat berangkat dari rumah, berangkat pagi-pagi begini, semangat buka laptop, ya, belajar dengan cara virtual seperti hari ini. Itu semata-mata, ya Allah, sebelum buka laptop tuh bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Engkau mudahkan hamba dalam mencari ilmu ya Rabb. Mudahkan hamba ya Rabb. Titipkan ilmu yang banyak ya Rabb, yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Jadi jangan lupa berdoa tuh. Bismillah, buka laptop. Bismillah ya Rabb. Tawakal kepadamu ya Rabb. Titipkan hamba ilmu yang banyak. Nah, persoalan dititipkan atau tidak itu urusannya Allah. Mudah atau enggak itu urusan Allah, bukan karena kehebatan kita. Jadi ada ilmu yang kemudian yang tidak kita pelajari Allah kasih. Ya, begitu banyak sekali kadang-kadang. Jadi jangan lupakan Allah. Sama kalau di kos-kosan, misalnya kalau Pak Indra sering pesan sebelum berangkat ke kampus, doa dulu, ya Allah titipkan hamba ya Rabb. Karena banyak sekali orang punya ilmu tapi kemudian nggak Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena Allah tidak angkat derajatnya. Ya, maaf punten, kira-kira ada profesor, dokter, dan berbagai macam. Tapi ada orang ngajarnya biasa-biasa, tapi kok mudah yang memahaminya. Boleh jadi dia berdoa dulu sebelum ngajar, kira-kira gitu kan. Jadi ini membedakan satu dengan lainnya. Yang kedua adalah bisnis. Berdagang. Di yang kedua selalu Pak Enda berkatakan dagang. Kenapa bisnis? Ya penting sekali. Ya, Bu minta ilmunya, kasih ilmu. Bu minta uangnya. Maaf dek, hari ini nggak ada uang dek, kasih ilmu aja boleh nggak dek? Nah, nggak tepat kan gitu. Yang tepat sasaran itu orang minta ilmu kasih ilmu, orang minta uang kasih uang. Hampir semua amal ya dalam Islam itu butuh uang. Kira-kira kalau orang mau bangun masjid, yang dicari ilmuwan atau pedagang? Ayo. Hah? Dagang, pengusaha kan. Mana sih adik kami saya yang pengusaha itu, saya mau minta proposal lah mau bangun masjid, kira-kira gitu kan, ya kan. Saya mau minta sama Rupiah yang pengusaha itu mau bangun pesantren tahfiz gitu kan, nggak dicari. Rupiah yang ilmuwan itu nggak dicari, kira-kira gitu, ya kan. Jadi masya Allah. Nah, alangkah hebatnya kemudian ilmunya ada, tapi kemudian uangnya juga ada. Nah, semangatlah. Kalau punya ilmu saja hidupnya sudah Allah jamin, apalagi punya ilmu dan punya dagangan, keren banget bagi saya, lebih mudah banget hidupnya. Ya, jadi dakwah begini, ngajar tuh nggak bayangin berapa dapat uangnya, yang dibayangin dapat pahala banyak, kira-kira gitu. Tenang banget adik-adik sekalian. Jadi semangatlah, bangunlah fondasi bisnis adik-adik semenjak mulai kuliah seperti ini. Kenapa? Ya karena learning proses pembelajaran itu rata-rata 20 tahun, adik. Artinya kalau adik-adik mulai nanti ketika selesai kuliah umur 20 tahun, berarti adik-adik kayaknya umur 40 tahun. Itu masih mendingan. Tapi kalau adik-adik nanti mulainya ketika sudah nikah umur 30 tahun, kayaknya umur 50 tahun. Sedangkan penyakit itu keluarnya di umur 40 tahun, ya. Pak Hendra ini mulai pelan-pelan makan ini sedikit, perut sudah nggak ini itu apa gitu kan, kolesterol macam-macam. Itu namanya sudah lampu merah kalau 40 tahun itu. Itu namanya investasi atau pengeluaran. Nah, pengeluaran, ya kan? Nah, jadi saran Pak Hendra mulai dari sekarang. Rasulullah umur berapa Pak Hendra? Umur 12 tahun Rasulullah sudah melakukan perjalanan bisnis antar negara. Umur 25 kaya, lebih cepat proses pembelajarannya. Udahlah, bismillah. Jadi pengusaha yang hebat, tapi hafal Quran, tapi punya ilmu banyak. Nah, yang ketiga yaitu dakwah. Dakwah ini menjadi penting. Ada orang punya ilmu banyak, punya uang banyak, tapi nggak ada ghirah, nggak ada semangat dakwahnya nggak ada. Kira-kira bagus atau nggak? Nggak bagus. Yang paling bagus tuh ilmu banyak, uang banyak, ghirahnya juga semangat, nggak melempem, bahasa orang sekarang nggak melempem. Tapi ada orang ghirahnya semangat, tapi nggak punya bekal. Kira-kira hebat nggak? Semangat, Allahu Akbar, semangat nih dakwah, tapi nggak punya bekal bisnisnya, nggak punya duit. Nyuruh orang sholat tapi kainnya nggak dikasih. Kira-kira orang mau sholat nggak kira-kira? Enggak kan? Kalau Rasulullah kan di sholat Anda, Rasulullah kasih sarungnya, kasih apanya, masya Allah luar biasa. Nah, begitu juga dengan ilmu. Saya pikir dengan 3D itu, semangat 3 yang Pak Enda sering ajarkan itu, dosen, dagang, dan dakwah itu. Kalau ada ikuti, insya Allah ada juga menjadi orang-orang yang hebat, ya, hebat dunia akhirat lah insya Allah bagi saya, dan akan terwujudlah ada menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat, ya, anfa'ahu fitnas itu saja. Ada pertanyaan dari adik-adik sekalian?
Silakan, ada mau tanya? Nah, semangat kan? Jadi meskipun di tengah pandemi seperti ini, semangat adik-adik, tetap semangat. Nggak boleh kemudian COVID, pandemi menghambat semangat adik-adik sekalian. Bikin perencanaan, bikin mimpi, bikin cita-cita.